Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi. Untuk pertemuan hari ini, kita akan bahas mengenai strategi bauran pemasaran. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah untuk kebaikan kita semua. Silakan dimulai. Oke, selesai. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas mengenai bauran pemasaran dan nanti mungkin tugasnya teman-teman bisa lihat di LMS dan jangan lupa untuk absensi di LMS. Ya, jadi setiap pertemuan wajib teman-teman yang hadir untuk melakukan absensi di LMS. Ya, oke. Nah, strategi bauran pemasaran. Mungkin dari kalian ada yang bertanya ini apa gitu ya. Nah, tapi di sebagian kalian juga ada yang bertanya sudah ada yang tahu ya bauran pemasaran itu apa atau istilahnya dalam bahasa Inggrisnya adalah marketing mix. Nah, bauran pemasaran itu meliputi ada beberapa strategi ya. Yang pertama strategi pemasaran, kemudian pemasaran di mata penjual, kemudian pemasaran di mata pembeli, kemudian proses manajemen pemasaran, strategi bauran pemasaran ya nanti ada 4P, kemudian ada strategi produk, ada strategi pemasaran modern ya. Nah, strategi pemasaran itu terbagi ada 3 ya. Yang pertama itu adalah segmentasi. Ya, kemudian yang kedua adalah targeting, yang kemudian ketiga adalah positioning. Ya. Nah, atau disingkatnya biasanya disebutnya dengan STP, gitu ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, untuk strategi pemasaran di mata penjual, ya, itu ada 4. Yang pertama, itu istilahnya mungkin teman-teman nanti bisa singkat dengan istilahnya dengan 4P. Itu produk, price, place, dan promotion. Ya. Nah, produk ini adalah produk yang bermutu. Ya, kemudian price, harga yang dibebankan ke dalam produk tersebut tapi memiliki harga yang kompetitif ya. Kemudian tempat strategis artinya place, jadi nanti ini terkait dengan distribusi barang ya, jadi jangan sampai nanti barang barang dengan lokasi pembeli itu terlalu jauh ya, atau mungkin sulit dijangkau, akhirnya produk yang dijual itu tidak bisa dibeli oleh masyarakat. Dan yang kemudian adalah promosi yang gencar, promotion. Di ranah inilah, di promosi ini, ya di ranah promotion inilah kita nanti akan bahas mengenai digital marketing atau pemasaran digital, ya. Nah, kemudian untuk strategi di pemasaran di mata pembeli itu terbagi juga ada namanya customer needs and wants, ya, atau kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian ada biaya pelanggan, istilahnya cost the customer, kemudian ada kenyamanan, ya, ada convenience, ada komunikasi atau communication. Ya, dari 4 hal ini yang memang nanti pembeli itu akan melihat ya kebutuhannya dibandingkan keinginan, ya, kemudian biaya pelanggan itu maksudnya gini. Jadi nanti customer itu seberapa banyak dia mengeluarkan biaya untuk mendapatkan barang tersebut, ya. Jadi terkait dengan place tadi ya, dengan tempat tadi. Jadi jangan sampai nanti pembeli itu menginginkan barang tapi dengan mengeluarkan biaya ongkos yang mahal, ya, kecuali barang-barang tertentu yang memang khusus sifatnya ya. Nah, kemudian convenience, nyaman ya. Jadi customer itu harus merasa nyaman ya dengan penjualnya ya, terkait dengan misalkan tokonya atau mungkin dengan lokasi tempatnya gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah komunikasi atau communication ya. Jadi communication ini penting ya. Jadi dari para penjual itu memang harus mampu melakukan komunikasi yang baik
ya, artinya tahu needs atau kebutuhan dari pelanggannya, tuh ya. Nah, proses manajemen pemasaran ya sama ya, ini nanti akan kita bahas lagi. Nah, ini ada satu contoh usaha ya, satu contoh usaha ya, dengan ada foundernya, kemudian ada marketingnya, ada digital marketing ya. Artinya marketing ini nanti akan mencakup keseluruhan ya. Kalau digital marketing ini ranahnya dia bermain di digital, mungkin di sosmed, ada atau di web atau di website gitu ya, atau nanti di SEO-nya, search engine optimization gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita akan bicara mengenai content marketing ya. Content marketing itu adalah strategi pemasaran yang melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang relevan dan bernilai dan konsisten untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan audiens target. Nah, konten dapat langsung mempromosikan produk atau layanan. Konten marketing berfokus pada menyediakan informasi atau hiburan bermanfaat sehingga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan ya. Jadi nanti teman-teman nanti kan buat konten ya. Nah, kontennya itu harus mengetahui kemauan atau keinginan dari pelanggan kalian ya. Nah, berikutnya adalah sosial media marketing atau sosmed ya. Nah, sosial media marketing di sini adalah sosial media yang nanti berfungsi untuk melakukan pemasaran ya. Jadi bukan hanya kalau mungkin kita kebanyakan sosial medianya untuk kebutuhan pribadi ya. Nah, itu mungkin agak jauh dengan marketing. Tapi kalau misalkan satu usaha itu membuat marketing, nah marketingnya ini dia manfaatkan di sosial media gitu ya. Nah, itu bagian dari satunya digital marketing. Nah, strategi pemasaran digital yang menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada audiens yang lebih luas. Ya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek ya, atau branding, gitu ya. Menarik perhatian pelanggan potensial, membangun hubungan, serta meningkatkan penjualan atau interaksi dengan pelanggan. Ya, ya mungkin teman-teman yang sudah banyak menggunakan sosial media, ya, Instagram, TikTok, gitu ya, ada Facebook dan lain-lain, itu memang harus customer itu kita layani, gitu ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan mereka, gitu ya. Mungkin ada yang di DM atau di lain, ya. Nah, kemudian kita akan singgung sedikit tentang SEO atau Search Engine Optimization, ya. SEO itu adalah serangkaian strategi dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas sebuah situs web di hasil pencarian mesin pencari seperti Google ya, atau mungkin di tempat lain ada namanya Bing ya, ada Opera gitu ya. Tujuan utama SEO adalah membuat situs web muncul di posisi teratas pada halaman hasil mesin pencari untuk kata kunci atau frasa yang relevan dengan konten situs tersebut ya. Jadi nanti ada tekniknya, ada trik-triknya ya, bagaimana website kita itu dapat berada di posisi teratas tanpa kita mengeluarkan biaya iklan ya. Biasanya kalau kita lihat di Google Search gitu ya, memang ada yang langsung di urutan pertama itu ya, contohnya mungkin ada tanda ads gitu ya, ADS, atau dalam bahasa Indonesia iklan. Nah, itu biasanya berbayar ya. Nah, kalau berbayar ini biasanya nggak tahan lama gitu ya, mungkin selama jangka waktu dari dia melakukan pembayaran untuk iklannya, dia akan tetap posisi di atas. Tapi ketika masa waktu iklannya berakhir, dia langsung drop atau turun gitu ya. Nah, kalau SEO ini enggak ya. Jadi algoritmanya itu sudah terbaca oleh Google sehingga dia akan bertahan lama di halaman satu Google Search ya, sesuai dengan kata kunci yang kita pakai.
gitu ya. Nah, ini sangat powerful, tapi memang ini maintainnya cukup lama ya, kurang lebih sekitar kalau kita maintain terus bisa mungkin 6 sampai 1 tahun baru mulai terasa gitu ya. Oke, tapi ini eh, biasanya turunnya lama gitu ya, artinya dropnya itu lama ya gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah affiliate ya, affiliate marketing. Nah, affiliate marketing itu adalah model pemasaran di mana individu atau perusahaan disebut afiliasi mempromosikan produk atau layanan milik perusahaan lain dan mendapatkan komisi untuk setiap penjualan atau tindakan yang terjadi melalui tautan yang mereka sebarkan ya. Jadi ada link yang nanti dikirim, kemudian link itu diklik gitu ya, nanti masuk ke satu website perusahaan. Biasanya link itu sudah ada kodenya tuh. Kodenya nanti nempel dengan kita sebagai afiliatornya gitu ya. Nah, afiliasi menghasilkan pendapatan dengan menggunakan calon pelanggan ke situs web penjual menggunakan tautan unik yang dilacak. Nah, jadi biasanya link ini sudah ada kode-kodenya. Misalkan saya dapat kode apa, kalian dapat kode apa. Nah, ketika saya klik kode A itu linknya langsung mengarah ke link yang Anda punya gitu ya. Jadi masing-masing orang itu punya linknya berbeda walaupun nanti isinya sama, isi dari produknya gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk riset dalam pemasaran ya. Kemudian online media apa yang memang bisa kita lakukan atau kita buat. Kemudian dapat memberikan spesifikasi marketing ya. Jadi target marketingnya tuh dibuat spesifik ya. Jadi biasanya kalau digital marketing itu sebelum kita melakukan digital marketing itu sudah memiliki target yang spesifik. Nah, ini kalau memang kita continue terus menerus ya, nanti kita akan bertahan lama gitu ya, produk kita akan bertahan lama kalau kita selalu continue konsisten melakukan digital marketing. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan training ya, training kepada tim kita, tim digital kita gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan harga yang murah. Betul, karena apa? Karena memang iklan di digital marketing atau di sosmed atau di internet itu jauh lebih murah dibandingkan kita melakukan marketing offline. Misalnya kita cetak brosur, seberapa banyak brosur yang mau kita cetak untuk menjangkau calon pelanggan kita. Ya, jadi cukup mahal kalau untuk yang offline. Nah, kemudian kita memiliki jaringan pemasaran untuk melakukan promosi. Ya, jadi jaringan pemasaran untuk melakukan promosi ini sangat penting bagi kita nih orang-orang marketing, gitu ya. Jadi perlu dijaga pemasaran ini. Kemudian yang berikutnya adalah fokus terhadap pencapaian target marketing. Ya, jadi setiap orang marketing itu pasti memiliki target. Ya, targetnya ini memang selalu menjadi fokus atau pembahasan dalam setiap meeting-meeting tim marketing, gitu ya. Oke, untuk saat ini ini yang saya jelaskan, teman-teman bisa nanti membacanya lebih detail di e-modul yang sudah saya lampirkan di LMS untuk pertemuan ini. Ya, nanti ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Tugas itu nanti dikumpulkan di LMS juga. Oke, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa melakukan atau memberikan pertanyaan di kolom diskusi. Ya, jadi nanti jangan dipendam. Nanti kalau misalkan bingung, silahkan tanya di kolom diskusi. Nanti saya akan jawab. Oke, terima kasih waktunya, teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.
Terima kasih.